Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Masing-masing hendaklah memberikan pelayanannya sesuai dengan pemberian yang telah diterima sebagai pengurus yang baik dari berbagai karunia Allah. Jika ada yang memberi pelayanan, hendaklah dia memberikan pelayanannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala hal oleh Yesus Kristus. Saudaraku, mengenal karunia Roh Kudus adalah salah satu aspek penting dalam hidup seorang Kristen. Karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus sebagai tanda kasih dan perhatian Allah kepada umat-Nya. Dalam 1 Korintus 12, ayat 4-6, Paulus menulis, ada berbagai macam karunia, tetapi hanya satu Roh. Ada berbagai macam pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ada berbagai macam pekerjaan, tetapi hanya satu Allah, yang melakukan semuanya itu dalam semua orang. Saudaraku, setiap orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi telah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, untuk mengubah kita menjadi gambaran Kristus, dan memberikan karunia-karunia khusus untuk dipakai dalam melayani Tuhan dan sesama. Namun, mengenal karunia-karunia ini, bukan hanya tentang mengetahui apa yang telah kita terima, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Karunia Roh Kudus dapat berupa kebijaksanaan, pengertian, iman, pengajaran, pemberitaan, pelayanan, kasih, karunia penyembuhan, dan masih banyak lagi. Setiap karunia memiliki peran yang penting dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia memiliki berbagai anggota yang berbeda, namun saling berkaitan, demikian pula umat Kristen memiliki beragam karunia yang saling melengkapi. Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi adalah mengenali dan menerima karunia yang kita terima dari Roh Kudus, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk membangun dan memperkuat tubuh Kristus. Seringkali, manusia cenderung iri terhadap karunia orang lain, merasa bahwa karunia yang dimiliki orang lain lebih hebat atau lebih bergengsi. Tetapi Allah dengan bijaksana memberikan karunia sesuai dengan rencananya, dan tugas yang Dia berikan kepada setiap orang. Saudaraku, dalam sebuah gereja, terdapat dua wanita yang memiliki karunia yang berbeda, yaitu Maria memiliki karunia pelayanan dan belas kasihan, sementara Yohana memiliki karunia pengajaran dan hikmat. Keduanya saling mengagumi karunia satu sama lain, tetapi seringkali merasa tidak puas dengan karunia yang mereka miliki sendiri. Suatu hari, gereja mengalami krisis ketika salah satu anggota jatuh sakit parah, dan membutuhkan perawatan intensif. Maria dengan lembut merawat anggota gereja tersebut, dan memberikan dukungan moral yang besar. Yohana, sementara itu, dengan bijaksana mengajarkan firman Tuhan, dan menguatkan iman anggota gereja lainnya selama masa krisis tersebut. Ketika situasi pulih, mereka berdua merenungkan apa yang terjadi selama krisis tersebut. Maria menyadari bahwa meskipun dia tidak memiliki karunia pengajaran, perannya dalam memberikan cinta,
dan pelayanan sangat berarti bagi banyak orang. Begitu pula Yohana menyadari bahwa dia tidak perlu iri terhadap karunia pelayanan Maria, karena pelayanan yang dilakukan Maria juga merupakan bagian penting dari tubuh Kristus. Dari pengalaman itu, mereka belajar untuk menghargai dan merayakan karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada mereka masing-masing. Mereka menyadari bahwa karunia-karunia tersebut bukanlah alat untuk dipamerkan atau dibandingkan, melainkan alat untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama dengan penuh kasih. Saudaraku, ilustrasi ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengenal dan menghargai karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang Kristen. Marilah kita tidak berusaha menjadi seperti orang lain, tetapi berusaha hidup sesuai dengan panggilan kita, dan menggunakan karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama dengan rendah hati dan penuh kasih. Dalam mengenal karunia Roh Kudus, marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap orang percaya memiliki peran penting dalam tubuh Kristus. Karunia-karunia ini bukanlah alat untuk menyombongkan diri atau membandingkan diri dengan orang lain, tetapi merupakan anugerah Allah yang harus dipakai dengan rendah hati untuk memuliakan Dia dan melayani sesama. Jangan biarkan ketidaktahuan atau ketidakpercayaan menghalangi kita untuk menemukan dan menggunakan karunia-karunia itu. Ajaklah Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita dalam mengenali dan mengembangkan karunia-karunia itu, serta untuk memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Ketika kita hidup dalam kesadaran karunia-karunia Roh Kudus, gereja akan menjadi tempat yang lebih harmonis, kuat, dan efektif. Masing-masing anggota dapat saling melengkapi, membantu, dan memperkuat satu sama lain. Ketika karunia-karunia itu berfungsi dengan baik, kemuliaan Allah akan tercermin dalam pelayanan dan kehidupan kita. Jadi, marilah kita mengenal dan merayakan karunia Roh Kudus dalam diri kita, dan dengan rendah hati berlomba-lomba dalam melayani Tuhan dan sesama dengan kasih dan kerendahan hati. Saya percaya, dengan mengutamakan pelayanan dan memuliakan Allah, kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam gereja dan dunia di sekitar kita. Semoga hidup kita menjadi saksi nyata dari kuasa dan kebaikan Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus yang telah Dia berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.